Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Dia tidak punya kepemimpinan. Nah, semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Kepedean ya? Iya. Dan tadi, dia, oke. Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Satu itu. Iya, yang kedua, iya. kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli. Elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai. Ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju persorangan kayak Ahok. Sisi yang lain, mana basis masanya Anies? PA 212-nya mana? Mana basis masanya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa satgas? Ibu Mega saja sampai bilang, bukan begitu caranya memakai satgas hitam, suruh minta gotong Anies. Bukan begitu. Komunikasi kemarin sorenya kemana? Sudah kepepet baru deketin. Artinya banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. PKS kecewa. Karena sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari Anies. Iya. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS. PDI Perjuangan sudah mengajukan Anies jauh-jauh hari dengan Edi Prasetyo. Nyatanya dicuekin sama Anies. Ketika sudah mau tenggelam, dirinya sudah mau kandas. Dia tidak membaca, bahkan ya saya bilang dia sangat kepedean, tidak membaca, tidak bercermin. Dia malah personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya, kemudian pakai batik, tapi tidak pernah mau berkata PDI Perjuangan. Tidak mau menunjukkan hormat kepada Megawati. Ya salah. Akhirnya Anies itu cuman bisa ke salon, bukan nyalon. Jadi ya kita harus bilang Anies itu ya layak lah nyalon. Nyalonnya nyalon rambut. salon, gunting rambut. Iya, dia hanya sampai di sana saja. Kemarin saya lihat foto orang mendaftar dia nyalon, tapi dia hanya salon aja. Nah, itulah elektabilitas gitu. Kenapa tidak ada penasehat yang bisa memberikan gagasan-gagasan yang Anda sampaikan ya? Ya, karena para penasehatnya Anies ini mungkin sudah memberikan gagasan, tapi Aniesnya tengil. Contoh saja, seorang non-partai masa membohongi AHY sebagai ketua umum Demokrat di PHP gitu loh. Posisinya dia butuh partai loh. Yang kedua, siapa yang sekarang akan teriak, akan tepuk tangan gagalnya Anies? Banyak. PKS seneng gagalnya Anies. Kenapa? Karena PKS tetap dapat wakil gubernur. PKS juga membuktikan bahwa Anies itu tidak mau berpartai, tidak mau menjadi kadernya, ya selesai. Yang kedua, yang bangga lagi, ya tentu Ahok bangga. Ahok itu punya pemimpin, punya masa, dia seorang pemimpin. Dia membuktikan itu, dan masa Ahok itu tepuk tangan, dia girang. Yang berikutnya yang sakit hati, AHY. Orang-orang yang mencintai AHY tepuk tangan. Berikutnya Pak Jokowi,
tepuk tangan para fansnya. Iya, Dan yang iya. terakhir Projo. PDI Perjuangan gitu loh. Iya, iya. Dia juga tepuk tangan, bahkan Waduh. bisa dikatakan dulu lu ngalahkan Ahok karena Ahok seleo lidah. Cuma karena isu identitas dia menang, tapi sekarang malah PDI bilang lu gue prank. Lu bener-bener gue bikin malu Iya, gitu loh. Bisa Ya, ya. jutaan orang bisa, masa 600.000 nggak sanggup? Ini kan memalukan. Berarti emang dia tadi yang saya bilang tidak punya kemampuan untuk merancang strategi, Ya. tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga, dia ini tengil.